Henshin! Happy Kaiksa Day guys. Tidak menyangka ya di hari perayaan Kaiksa untuk tahun ini kita itu dikasih sama kejutan yang lumayan besar nih. Kayaknya udah pada tahu lah ya, yaitu Kamen Rider Kaiksa yang bakalan mendapatkan form baru ya di VC Next Kamen Rider Vice Paradise Regain yang bakalan tayang tahun 2024 nanti. Jadi kita bakalan bahas formnya dan bahas juga semua update di Kaiksa Day kemarin. Jadi nggak cuma formnya doang ya, sudah ana rangkum semua di video kali ini. Jadi langsung saja disimak sampai habis ya guys ya. Nah pas banget nih ya, kejutannya itu di hari Kaiksa Day. Jadi ya 13 September itu emang selalu jadi hari khusus, terutama untuk para Toku fans ya. Jadi saking ikonik dan juga memorable-nya, sampai ada hari perayaannya. Gak ada tuh ya hari-hari perayaan lain kayak misalkan hari perayaan Toma berjalan di jalan cahaya, hari perayaan Gifu dikalahkan, kan gak ada gitu ya. Ini bener-bener saking ikoniknya guys ya. Dan bagi yang belum terlalu tahu nih ya soal Kaiksa Day, awal-awal YouTube itu sempat ngebahas soal Kaiksa Day ini. Jadi ya singkatnya tanggal 13 September itu ya selaras dengan Henshin Code-nya si Kamen Rider Kaiksa yaitu 913. Sesimpel itu ya. Sudah pasti yang kita bahas pertama kali adalah form barunya Kaiksa yang bernama Kamen Rider Next Kaiksa. Sama kayak Vice kemarin ya, ada next-nya ya. Jadi sama-sama next di sini. Jadi baru aja kemarin ana omongin pas bahas Garen King Form. Jadi berandai-andai nih ya, kalau Kaiksa itu masuk Project Outsiders atau Kamen Rider Outsiders, pasti dapat form baru juga ya. Karena Project Outsiders bisa dibilang ngasih sebuah kejutan dengan melihat apa yang seharusnya terjadi di serialnya dulu gitu ya. Jadi kayak mereka itu menyelesaikan gitu yang sebenarnya belum selesai waktu itu. Jadi kayak Ouja dikasih Survive, Garen dikasih King Form. Tapi sekali lagi Kamen Rider Next Kaiksa ini tuh nggak akan muncul di Project Outsiders ya, melainkan di movie Kamen Rider Vice Paradise Regain yang bakalan tayang tahun 2024. Nah, tapi nggak tahu ya. Bisa aja muncul tiba-tiba gitu ya. Soalnya pas banget nggak sih Kusaka itu muncul di Kamen Rider Outsiders gitu ya. Melihat ya personality dia yang seperti itu. Jadi form baru Kaiksa ini tuh bisa kita lihat dari penampakan poster baru. Visual poster baru ya yang sudah dipublish pertama kali oleh official 20 tahun Kamen Rider Vice di Twitter. Jadi di Twitter juga aktornya yang berperan sebagai Kaiksa, Akashi Kusaka Masato ya, si Kohei Murakami ini udah nge-tweet soal ini. Jadi salah satu penantian dia juga nih kayaknya ya, akhirnya gua dapet form baru gitu. Dan gimana menurut kalian soal posternya? Dan menurut Ana keren ya, first impression ke Kaiksanya juga keren ya. Bahkan udah banyak yang bilang lebih better daripada Next Vice. Tapi Ana nggak mau kegocek-gocek amat di sini karena dari gaya posternya terlihat ini kayak masih karikatur ya atau gambaran gitu. Jadi bukan jepretan foto yang diedit ya dari si shootnya langsung dan sebagainya ya. Ya tapi tetap positive thinking lah karena sebelumnya kan wah Vice, Next Vice keren nih di poster ya. Tapi pas udah di display di sebuah stage gitu terus muncul di mana gitu ya, kayak kita tuh berpikir lagi, hah kok gini jadinya gitu ya. Jadi mari kita bahas lebih lanjut soal Next Kaiksa ini dari posternya ya. Karena ini tuh source satu-satunya. Jadi beda sama Next Vice kemarin yang kita itu udah dikasih dengan teaser pendek ya. Mungkin yang ini nyusul lah deket-deket penayangannya si Next Kaiksa ini. Jadi kalau deket-deket penayangan Ana sih nggak sabar pengen lihat dan breakdown trailernya. Karena penasaran ya bakal kayak gimana sih setelah 20 tahun gitu ya. Soalnya kan dari trailer juga kita bisa tergambar sedikit lah nanti jalan ceritanya tuh bakal kemana. Jadi di poster itu diperlihatkan form Kaiksa ini tuh sedang ada di malam hari dikelilingi dengan beberapa gedung ya yang vibe-nya itu pas bener-bener Vice banget ya. Tentu ada juga personal motorcycle-nya dari Kaiksa yaitu Side Basha ya. Yang lagi dalam battle mode ya. Jadi bukan mode yang kayak motor Harley yang ada apa sih gandengannya gitu ya. Ini lagi battle mode kayak gini ya. Ini jadi inget di Cat episode 1 ya, dia tuh muncul ya. Jadi walau Kaiksa itu dapat form baru, tapi side bahasanya itu ya tetap seperti biasa, seperti itu aja. Sama kayak autophagy-nya si Vice yang tetap dan nggak ada perubahan sebelumnya, walaupun si Vice itu udah jadi Next Vice ya. Nah sekarang untuk form barunya si Kaiksa. Untuk first impression, Ana bilang oke, bentuknya itu masih mirip sama Kaiksa yang biasa, cuman di sini ya lebih diimprovisasi ya. Untuk bagian helmet itu bagian X-nya kayak apa ya, kayak dikeatasin gitu nggak sih? Jadi tanduknya jadi lebih panjang, cuman bagian di atas mulutnya jadi kayak kosong gitu ya. Kan mestinya X-nya itu sampai bawah mulut gitu. Tapi ya di sini oke lah. Yang menarik perhatian tentu ya bagian dadanya ya. Jadi sama kayak Next Vice,
Lagi-lagi tutup panci nemplok di situ ya. Cuman ini ditambah dengan beberapa detailing yang mungkin lebih nice dari si Next Spice ya. Kalau Next Spice kan ya cuman kayak polos, cuman ada garis merah gitu aja ngikutin si ininya ya, logo si Vice-nya gitu ya. Jadi bener-bener kayak tutup panci. Nah, ini kayak ada X-nya gitu ya. Jadi ngikutin simbolnya Kaixa dan juga beberapa detail lain kalau kalian lihat ya. Jadi kayak lebih mekanik gitulah. Ada kayak mekanik-mekanik onderdilnya gitu ya. Dan pundaknya itu jadi kayak Gundam ya. Next Spice juga gitu ya. Bahunya juga cukup lebar teman-teman. Sementara itu untuk inner suit-nya yang berwarna hitam dengan garis-garis kuningnya itu tetap ya. Tetap ngambil dari Kaixa yang biasa. Kalau Vice emang bener-bener baru karena jadi warna abu gitu ya inner suit-nya ya. Jadi ini tuh ngaruh banget sih ya. Salah satu faktor yang bikin agak kurang nyaman sama si Next Vice kemarin. Kalau Kaixa ini udah cukup oke. Nah, buat senjatanya nih, ini juga yang keren ya. Emang belum dikonfirmasi banget, tapi katanya nama senjatanya ini adalah Kaixa Cross Laser. Jadi mirip-mirip Tycoon pakai Ninja Dweller yang mode dibelah itu ya. Dan jangan lupa juga untuk kita bahas beltnya nih, elemen paling penting ya. Jadi kita lihat base Kaixa drivernya itu masih sama seperti yang original ya. Jadi ya masih sama Kaixa gear, Kaixa driver. Tapi di sini dia itu menggunakan HP yang berbeda. Jadi dari HP slide flip gitu ya, khas Kaixa. Kayaknya Kaixa ini sama juga kayak Vice ya, ganti ke smartphone. Semuanya ganti ke smartphone ya. Jadi kalau Next Vice kemarin ya bener baru gitu semuanya ya. Dari base beltnya itu ya kalau kalian lihat ya. Kalau ini cuman HP-nya aja yang diganti dengan visual smartphone-nya yang mirip-mirip, dimana warna tampilannya itu dominan di kuning lah layarnya ya. Sementara kalau itu Vice kan merah gitu. Nah, gimana menurut kalian soal Kamen Rider Next Kaixa ini? Jadi silakan kalian komentar juga di bawah ya. Jadi kita tunggu detail dan penampakan lainnya di update selanjutnya ya. Semoga masih keren-keren aja. Tetap positive thinking. Jadi berbicara sedikit nih ya soal Kaixa dan juga Kusaka Masato. Apakah bakalan jadi pasir lagi? Itu pertanyaan terbesar ya. Ini kan yang selalu diomongin sama orang-orang ya. Udah terlalu banyak juga jadi meme juga ya. Siapa tahu kayak gitu ya. Kaixa Driver Next ini punya efek samping lagi ya. Jadi probabilitas ya 50-50 lah Kusaka jadi pasir lagi di movie Paradise Regain ini ya. Jadi ya serial iya, Paradise Lost iya, Heisei versus Showa iya. Syukur di Gyo enggak ya. Dan kan di movie ini tuh ngambil latar 20 tahun setelah serial itu berakhir. Nah, gimana caranya dan gimana ceritanya Kusaka ini tuh bisa kembali lagi ya. Jadi ya orang udah dicekik dan jadi pasir di pantai kan di akhir-akhir cerita Vice ya. Takutnya di sini ada pelanggaran teori demi alasan milking ya. Jadi tanggal 5 Mei 2023 kemarin ya, sesuai dengan pengumuman movie anniversary Vice yang ke-20 tahun ya, yaitu si Paradise Regain. Ada event juga kan yang Kamen Rider Vice 20 tahun anniversary 555X20 itu. Jadi si Kusaka juga kan hadir di layar dan memberikan beberapa pesan ya. Jadi hadirnya di layar ya, soalnya aktornya di situ lagi berhalangan hadir. Jadi ya dibikinlah di situ satu video pesan dan tayangnya itu di Videotron di panggung gitu. Dan tidak lupa juga ya itulah muncul senyuman khas Kusaka kampret yang membagongkan ya. Jadi ini dari kemarin permainan tanggalnya bagus ya. 5 Mei, 55 ya. Terus Kaixa Day 913 ada form baru ya. Jadi info tambahan sedikit dan lebih lanjut mengenai tiket bioskop untuk movie Paradise Regain 1 ini ya. Jadi itu akan dirilis special set di mana tiketnya bakalan terlihat seperti kartu ID Smart Brain. Dan nama yang ngebeli tiket tersebut, namanya itu langsung diukir di tiketnya. Udah kayak kartu ATM atau kartu kredit mungkin ya. Jadi ada desain Kamen Rider Next Vice atau Kamen Rider Next Kaixa juga di tiketnya. Cukup keren juga tuh desainnya ya. Jadi set tiket untuk 2 orang, harganya itu 5.550 yen. Sengaja banget semuanya 5555 ya. Jadi akan dijual mulai 13 September hingga 13 November. Jadi kayak sistemnya mungkin pre-order gitu ya. Memang lebih khusus buat warga-warga Jepang yang mau nonton langsung di bioskop sana ya. Nah, ngomongin warga nih ya, terkhusus buat warga-warga sini dan toko fans ini, emang nggak ada puas dan bersyukurnya sama sekali ya. Beberapa ya ini ya, nggak semua ya setelah Anda survei kecil-kecil ya. Jadi Vice sudah dapat form baru. Lanjut ke Kaixa, udah pasti kena juga itu si Delta ya. Delta gimana? Delta kok nggak dapat form baru ya?
selalu menuntut lebih tiap dikasih kejutan baru. Nggak bisa gitu ya, enjoy the moment sebentar gitu, appreciate sebentar yang ada gitu. Selalu dan selalu ya, capek saya juga Pak ya. Mau nanti Delta muncul lagi dengan form yang seperti di serial, Anda sih nggak masalah ya. Karena memang porsinya juga nggak terlalu banyak kan. Karena ya Delta original emang udah keren, dan bahkan Anda bilang paling keren di antara trio Faiz, Kaixa, dan juga Delta ya. Jadi penantian yang cukup panjang dari Kaixa ya, akhirnya dapat foam baru juga. Bagi kalian yang tahu, pasti pernah dengar soal Kaixa Break Foam. Silakan cari di Google. Jadi ini gimana ya, kayak Axel foamnya lah buat si Kaixa ini. Jadi namanya itu Break Foam. Jadi ini tuh hanya sekedar kayak konsep foam gitu ya. Kalau nggak salah emang publish di majalah. Tapi udah gitu ya, udah nggak keluar lagi gitu di mana-mana ya. Di serial tidak, di movie juga tidak ya. Bahkan sempat ada rumor juga katanya bakalan muncul di Cat, tapi enggak juga gitu ya. Ya, jadi selamat menikmati Kamen Rider Next Kaixa ini. Jadi ini emang case-nya itu si Break Kaixa ini tuh sama kayak Zolda Survive. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Memang publish di majalah, tapi ya tidak dieksekusi di filmnya gitu. Info tambahan lagi, banyak nih ya. Jadi TTFC lagi ya, Akatoe Tokusatsu Fan Club kemarin di Kaixa Day itu mengumumkan ya, sehubungan dengan perayaan ulang tahun ke-20 Kamen Rider Faiz, mereka juga bakalan merilis sebuah spesial bertajuk Kamen Rider Faiz Murder Case, aka kasus pembunuhan. Kok kayak lari banget ya tema dari Faiz ya. Jadi dalam episode spesial ini, si Kusaka Masato itu bakalan jadi pemeran utama ya. Jadi ceritanya dia itu terlibat dalam kasus pembunuhan. Dan tersangkanya itu adalah Inoue Takumi. Ada pemeran Faiz lainnya juga yang bakalan hadir di sini ya. Ya terutama si Mari Sonoda. Jadi lengkap nih trio ini ya. Emang selalu barengan nih mereka ya. Jadi episode spesial mendatang ini bakalan ditulis oleh Bapak head writer dari seri Kamen Rider Faiz ya. Dan buat Paradise Regain nanti, yaitu Bapak Toshiki Inoue ya. Dan disutradarai oleh Ryuta Tasaki. Mestinya lagi sibuk ngurus Gachard ya si Ryuta Tasaki ini ya. Kan dia emang sutradaranya si Gachard. Jadi ini kayak mini film atau pemanasan sebelum Paradise Regain ya kayaknya ya. Kayaknya. Jadi tajuknya itu terdengar serius ya. Wah, kasus pembunuhan nih. Tapi nggak tahu kenapa ngedengernya berasa kayak fan service dan lucu-lucuan aja ya. Jadi ya kita belum tahu kayak apa. Karena baru pengumuman resminya aja ini ya. Tapi ini memang bener-bener film dengan tema yang pas banget untuk seorang karakter Kusaka Masato. Makanya pemeran utamanya juga dia ya. Dan keduanya itu baru si Inoue Takumi. Jadi ya belum ada teaser ataupun trailernya. Jadi belum bisa kebayang kayak gimana ya. Jadi ditunggu aja kombinasi Kusaka sama Bapak Toshiki Inoue ya. Asal jangan sampai jadi prolog buat Paradise Regain yang ngaco aja gitu ya. Kayak OS kemarin ada net movie kan ya. Sebelum Fukatsu Core Medal. Wah itu hancur banget Pak. Masih ada lagi kah infonya? Masih ada nih ya. Kan udah janji juga bakalan dibahas lengkap. Jadi di hari Kaixa Day kemarin, Kusaka Masato itu nge-cover atau nyanyi lagu opening dari Faiz, yaitu Justifies ya. Dan kejutan lebih besarnya lagi, nyanyinya itu bareng Mamang Tsukasa Kadoya ya. Mamang dengan fansnya yang sejuta umat ya. Dan ini videonya itu diupload di channelnya si Mamang, yaitu GGE Channel ya. Dan ada lagi guys, masih sama lagu Justifies ya. Jadi ya Kusaka itu nggak cuman mampir ke Mamang aja, tapi dia itu ngebawain lagu Justifies ini bareng band Zetki. Jadi di sini sih tulisannya Justifies Existence Kaixa Nice Dice. Oh, panjang bener ya. Jadi Zetki yang vokalisnya itu Hideaki Takatori, dia itu nyanyi di Project R juga ya. Yang berarti udah sering nyanyi juga di Toku. Project R kan kalian sering denger juga ya di Sentai ya. Paling ikonik ya. Dia itu ngebawain openingnya Harikenja ya. Shushu to Sanja. Jadi kalau di Project R kan udah lebih nyampur. Cuman yang terdengar banget ciri khasnya ya di opening Harikenja gitu. Jadi kalian bisa langsung denger aja dua cover Justifies ini langsung di YouTube teman-teman ya. Jadi di hari Kaixa Day tanggal 13 September juga jadi hari ulang tahun buat aktor Peter Ho yang berperan jadi Leo aka Kamen Rider Saiga ya di movie Paradise Lost. Jadi selamat tahun untuk Om Peter ya. Aktor mahal nih coy ya, Taiwan pak. Good to see you guys. Taking care of you.
Jadi itu dia guys, semua pembahasan di hari Kaiksa Day kemarin ya, 913. Sudah pasti highlight utamanya adalah form barunya Kaiksa, yaitu Kamen Rider Next Kaiksa. Dan yang ditunggu juga adalah tadi TTFC Kamen Rider Vice Murder Case tadi. Penasaran itu kenapa sih harus dibikin gitu ya? Pengen tahu Anda detail lebih lanjutnya apa? Yang pasti kalian komentarin soal form barunya Kaiksa di kolom komentar bawah. Kalian suka apa enggak ya? Jelek, bagus, silahkan kalian komentar. Jadi kita tunggu penayangannya movie Paradise Regen tahun depan di 2024 ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys. Action complete.